Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmanisa dari kelas manajemen C dengan NIM 34021900052. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah komputer bisnis 2, yaitu melanjutkan tugas yang kemarin, yaitu net present value dan internal rate of return. Nah, yang pertama di sini kan ada mesin A dan mesin B. Di sini kan ada cash flow. Nah, kita mengisi dulu nih yang cash flow terlebih dahulu. Kita klik sama dengan, kita ambil dari yang PP cash. Nah, yang ini. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita blok ke bawah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan yang diskon faktor nih, teman-teman. Yang pertama kita klik sama dengan, lalu kita klik angka 1, lalu kita bagi, lalu kita kasih kurung, kurung buka. Nah, yang selanjutnya kita klik angka 1, lalu kita tambah, lalu kita klik yang 15%. Setelah itu kita kunci nih, teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih kurung, lalu kita klik yang tahun mohon maaf. Nah, lupa kita kasih pangkat ya. Kasih pangkat, lalu kita klik yang tahun pertama, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita blok ke bawah. Nah, untuk yang present value kita di sini kita klik sama dengan, lalu kita klik yang cash inflow, lalu kita kali ke diskon faktor, lalu kita enter. Nah, hasilnya, lalu setelah itu kita blok ke bawah. Nah, untuk yang total present value-nya supaya memudahkan kita ke auto sum. Nah, enter. Nah, hasilnya jadi 47 juta sekian. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengerjakan mesin yang B. Sama nih, teman-teman. Yang pertama kita klik sama dengan, lalu kita ke PP, lalu kita klik yang cash flow yang B ya, teman-teman, lalu kita enter. Setelah itu kita blok ke bawah. Nah, ini hasilnya. Untuk diskon faktor nih, teman-teman, kita klik sama dengan, lalu kita klik angka 1, lalu kita bagi. Setelah itu kita kasih kurung, lalu kita klik angka 1, lalu kita kasih tambah. Setelah itu kita klik yang ini. Nah, lalu kita kunci, lalu kita kasih kurung, lalu setelah itu kita kasih, ya ampun kepencet. Setelah itu kita kasih pangkat nih. Lalu kita klik tahun pertama. Nah, setelah itu kita enter. Dan ini hasilnya. Nah, untuk present value-nya juga sama ya. Kita klik sama dengan, lalu cash flow yang ini dikalikan ke diskon faktor, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita blok ke bawah. Untuk total present value-nya kita sama ke auto sum. Kita enter. Hasilnya yang ini 40 juta. Nah, untuk menghitung nilai sisa 5 tahun ke depan, kita kembali lagi nih ke soalnya, teman-teman. Di sini kan nilai residunya 5 juta ya. Berarti di sini nilai sisanya 5 tahun. Nah, setelah itu kita kembali ke sini, maka saya akan ketik sama dengan, lalu kita klik 5, lalu kita klik huruf E, kita klik angka 6, lalu kita kali. Setelah itu kita kasih kurung, klik angka 1, kita kasih tambah, lalu kita ke tingkat bunga. Nah, setelah itu kita kurung tutup. Setelah itu kita kasih pangkat, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Jadi nilai sisa 5 tahun ke depan yaitu 10 juta sekian. Nah, untuk menghitung net present value yaitu kita ke sama dengan, lalu kita klik total present value yang ini, lalu kita kurangi 28 juta, lalu kita enter. Nah, hasilnya 19 juta. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung net present value nih, teman-teman. Yang pertama kita klik sama dengan, lalu setelah itu kita ke total present value. Oh, lupa saya kasih kurung. Nah, setelah itu kita ke kurangi 32 juta, lalu kita kurangi kurung tutup, lalu kita tambah ke
nilai sisa 5 tahun ke depan. Lalu kita enter. Nah, jadi hasilnya 18 juta. Nah, mesin A hasilnya 19 juta, untuk mesin B hasilnya 18 juta. Jadi nilai terbesarnya adalah mesin A. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke IRR. Untuk yang selanjutnya kita akan mengerjakan yang IRR A. Di sini kan untuk mesin A ya. Yang pertama di sini kan ada cash flow. Nah, kita klik sama dengan, lalu kita ambil dari NPP yang ini, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita blok ke bawah. Nah, untuk yang selanjutnya yang diskon faktor nih, diskon faktor sama kita ambil dari NPP yang ini. Klik lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita blok ke bawah. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk yang present value kita klik sama dengan, lalu kita cash flow yang ini dikali yang ini diskon faktor, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya, lalu kita blok ke bawah. Nah, setelah itu kita ke auto sum supaya memudahkan pekerjaan ya, lalu kita enter. Nah, hasilnya 47 juta sekian. Untuk yang cash flow yang ini juga sama. Kan cash flow yang pertama nilainya 12 juta. Kita ambil dari ini, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita blok ke bawah. Nah, untuk yang diskon faktornya sendiri ada rumusnya ini. Kita klik sama dengan, lalu klik angka 1, lalu kita bagi. Nah, setelah itu kita kasih kurung, lalu kita klik angka 1, lalu kita klik tambah. Setelah itu kita klik yang tingkat bunga yang 15%, lalu kita lalu kita kunci. Setelah kita kunci, kita kasih tuh kurung, lalu kita angkat, lalu setelah itu kita klik tahun pertama, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita blok ke bawah. Nah, yang selanjutnya sama. Ini kan present value. Dari cash inflow yang ini kita kali yang diskon faktor. Kita enter, ini hasilnya 11 juta sama. Nah, ini hasilnya. Yang selanjutnya untuk total kita ke auto sum. Kita enter. Hasilnya sama ya, teman-teman, 47 juta sekian, 47 juta sekian. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke net percent value. Untuk yang selanjutnya kita ke net percent value. Yang pertama kita klik sama dengan, lalu kita total yang ini kita kurangi kita kurangi dari yang ini. Hasilnya sama. Nah, kan di sini kan net present value yang ini kan tidak nol. Agar nilai di net present value mesin B ini nol, maka kita akan rubah nih tingkat bunga berapa sih agar nilai net present value ini jadi nol. Kita bisa hitung nih. Misal kita ubah yang 30 ya ke 30. Kita ubah ke 30. Belum. Nah, kita ubah lagi ke, tadi kan udah dihitung ya, kita ubah ke 38,9533 sen. Nah, ini kan hasilnya udah 0 nih. Nah, kita ke IRR aktual. Untuk IRR aktual kita klik sama dengan, lalu kita klik yang tingkat bunga yang ini, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya 39. Untuk yang IRR estimate kita sama dengan, lalu kita klik 15%, lalu kita enter. Nah, di sini kan ada kolom keputusan nih. Dikarenakan hasil IRR aktual lebih besar dari IRR estimate, jadi keputusannya diterima. Kita ketik, mohon maaf, diterima. Jadi keputusannya diterima dikarenakan ini lebih besar daripada ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengerjakan mesin yang B. Mohon maaf, IRR yang B. Nah, yang pertama kan di sini ada cash inflow.
kita kan ngerjain yang mesin B. Nah, kita klik sama dengan, lalu kita ke NPP yang B, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita blok ke bawah. Nah, untuk yang diskon faktor kita juga klik sama dengan, lalu kita ke NPP yang B. Nah, kita enter. Setelah itu kita blok ke bawah. Nah, ini hasilnya. Untuk yang selanjutnya kita akan mengerjakan present value. Yang pertama kita klik sama dengan, lalu kita ke cash inflow yang ini, lalu kita kali, lalu kita ke diskon faktor, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Dikarenakan ini saya sudah mengerjakan tadi ya, jadi auto sumnya muncul sendirinya. Hasilnya 40 juta sekian. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengerjakan yang ini. Kita ambil lagi nih dari yang ini, dikarenakan sama, kita enter. Lalu kita blok ke bawah. Nah, ini hasilnya. Untuk yang diskon faktor ya teman-teman, kita klik sama dengan, lalu kita klik angka 1, lalu kita garing atau bagi, lalu kita kasih kurung. Setelah itu kita klik angka 1, kita klik tambah. Setelah itu kita klik yang tingkat bunga 15%. Setelah itu kita kunci. Nah, setelah itu kita kasih kurung. Lalu setelah itu kita kasih pangkat nih, sip 6. Lalu kita ke tingkat pertama, tingkat tahun yang pertama. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita blok ke bawah. Nah, untuk yang present value juga sama, kita klik sama dengan, lalu kita nilai yang ini dikalikan dengan diskon faktor, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya, lalu kita ke auto sum. Nah, ini hasilnya sama, dikarenakan kan sama ya seperti yang tadi. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung net present value. Yang pertama kita klik sama dengan, lalu kita klik total ini, kurangi, lalu kita klik 35 juta, lalu kita enter. Hasilnya 8 juta sekian. Yang ini juga sama, kita klik sama dengan. Nah, kan di tingkat bunga yang ini harusnya nilainya 0 ya. Dikarenakan harus nilainya 0, sama seperti yang tadi, kita ubah nih yang tingkat bunga yang 15% ini. Saya sudah menghitungnya. Tingkat bunga yang ini menjadi tadi teh 27,89,047. Nah, ini hasilnya udah 0 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menghitung nih IRR aktualnya. Kita klik sama dengan, lalu kita ke yang ini. Nah, setelah itu kita enter. Ini hasilnya 28. Yang IRR estimate juga sama, klik yang 15%, lalu kita enter. Untuk yang selanjutnya kan di sini ada kolom keputusan nih. Nah, kolom keputusan tuh dikarenakan nilai IRR aktual lebih besar dari IRR estimate, jadi sama nih nilainya diterima dikarenakan hasilnya lebih besar. Nah, jadi keputusannya diterima. Nah, untuk itu kita kembali ke NPP. Nah, di sini kan net present value-nya lebih besar, mesin A mempunyai nilai lebih besar dari mesin B. Yang mesin A NPP-nya 19 juta sekian, yang NPP yang mesin B 18 juta sekian. Nah, mohon maaf, untuk yang IRR juga mesin A lebih besar dan mesin B lebih kecil. Jadi keputusannya diterima. Kan di sini bisa dilihat nih, investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga lebih besar dari tingkat bunga. Nah, untuk yang IRR yang ini juga, yang B juga sama ya hasilnya. IRR aktual yang ini lebih besar dari IRR estimate yang ini, jadi keputusannya diterima. Mungkin sekian untuk tugas mata kuliah komputer bisnis kali ini untuk net present value dan internal rent of return. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.